Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP mbah. Jangan dia kok PDIP, kalau PNE tok perjuangan. Kalau ini mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNE tok. Napa kerja perjuangan? Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Enak melihat PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kula terusaken nggih. Dan iki sing termasuk antike dawuh Senawi Banten. Wa idon anna a'malal umara wa sa'atin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederenge ayat. Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawit ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Nah, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai coro jenengan sebut ikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik. Ambek tukang zina ya apik. Ambek tukang jadu ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenahan. Sama. Dengan utuhnya NKRI, NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula nek pondok dhisik ra kanggo ini Irian Jaya Kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono Kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan nggih sekolah tinggi lah. Jadi rektor kayak gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji rek kula ora tenan bodhorane ora tenan. Saiki bakasane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh Islam. Provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mau nih bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak rabuk pegat ana kesempatan dandani nek kena wong ra iso. Tapi tak tektir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah Wali Songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kacaran bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramahe. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wonge ganteng ki toreko. Niku wonten bajingan tobat mergo kula sungkan mbek Sahid. Mboten nate duka mbek kula, ger ketemu kula pengen senyum. Lha iku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafazzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam.
Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok akal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben oleh FPI ya keben ekstrem ya keben. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Guse katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana nggih, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut ikhtilaful a'immah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-urip kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-urip kiai nak kawin mesti goleki wali. Nah ana tanggane kawin mesti goleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalana awake dhewe barang. Mun nang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunine medhit, kiai non sunni loh. Ketika wong lari ning aliran jare aliran apa ses? Engko kan nanti hisab pangeran iku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit, termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih ya, sama ulama-ulama sekarang itu sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam. Fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhud dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi, jenis nama fiqhud dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah nama Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah. Itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses dakwah. Lah fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ana ulama formal, ana ulama sing ora formal. Dhisik ana ulama sing pro syariat kayak Sunan Kudus. Woi, selawase ra cocok wis nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar wong Yogyakarta. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Wala kan boyo lali salat 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongane pinggir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatane ya tetep saiki Islam pirang-pirang, sing salat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan kula untuk cerita nggih dari lesan ke lesan dari para kiai. Sunan Kalijogo saat itu tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin ke sisi tok. Ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge? Wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman swara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero iki kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip.
Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artine iku ya gepeng lah artine kan gak anak ra urip iku kan ra perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijaga muni sahadatan iku lemah. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho moh, muni kalimat sodo. Saking jawanisasi napa bae dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus. Kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijaga. Dari Kabi Wonten napa Kusumo. Yang tangga kula, bapak kula Tuban Kalijaga Tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan Kabi Wonten Kusumo. Saiki warise kula tu tamune kathah. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah go ngopi ya. Mau aku barang apik iki mau didol go ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim jujur bakat ana Kusumo. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritani ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat, dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosi sepundi. Dene udah penyakit baros. Fa'adhabahu wa ila maudi ad-dirham. Walhasil ning gone katifil aitar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil sen maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di dunia. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunang. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya Kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, secara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia hanya dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso ya sing pasar mbek anak kula dhewe kan mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenar yang bisa membahagiakan adalah senang pangeran titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nona kasus bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ora ana tulaban. Ora ana ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan ngono. Paham ya?
Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dongo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucupi wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento, nak nyaratno enake ngenteni mul. Kula nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kula. Kula nek enggak ada masalah. Kula kok krungu kabar, sakniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah zarah kula mboten susah. Hakon. Hakon, wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam, wes alkohol ini mau tukang angon wedhus, rumah ibu. Agar esok dagangan di pasar, nak berarti di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulya loh, artinya ya sudah. Enggak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula menyen tak tiru tenan. Artinya tak tiru biar saya hidup saya itu murah. Tanyakan istri saya. Kula sering kode bojo kula, "Dek, aku nak mati langsung pendem. Masa ngenteni iki gede, wae kuburan jero terus pendem." Ya ora usah ngundang wong, ya ora usah disolati. Nek anakku ning omahe kon nyolati, nek ora ya wis. Oh, ora usah repot. Lah nek sing tepat tepung kata, ini jelas sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra gendi ning kiai liya, partene ora gendi partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang Gus warga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Jadi ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia duwe kelas sing ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Rugen misalnya. Rugen iku atokan cekak gawe piring Jepang iso ora tau ketunan. Ya preman sithik-sithik nyeraine cek preman wis walhasil terus barang dipethuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dene mboten minum nggih ngombe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kabeh. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok kancaku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk. Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok Abu Yazid. Saya iku walim kelas atas, kok kelakuan ngono. Kula ngancani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka. Aku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan mriyang. Awalane seperti yang wali resmi kon nobat wong mereka. Jadi gampangane umate Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat aja udang Abu Yazid habis. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe tak suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi ngalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya, siapa orang terbaik? Ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Nabi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses wis mempengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditedir ngalim mboten purun, mulang ngeten-ngeten.
Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Misalnya jadi itu saja masalah. Ya misalnya sing motor rujuk era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kula anggere teng mriki nggih ugal ngebis, digoseki wong kaya wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane enak tenan. Artine nggih nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang